kembali dengan saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi teks laporan percobaan. Materi ini merupakan materi kelas 9 ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita perhatikan kompetensi dasarnya. 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. 4.2. Menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Selanjutnya, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan yang pertama, kita dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, video kali ini titik beratnya di nomor 1 ya. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi, mengenali ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, yang kedua ini akan ada di video saya selanjutnya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini akan kita lanjutkan nanti ke tujuan yang terakhir, yaitu kita dapat menyusun sebuah laporan percobaan. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki struktur teks laporan percobaan, mari kita kenali ciri-cirinya. Ciri yang pertama, objektif. Objektif itu adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu, semuanya tidak ada yang halusinasi atau hayalan. Semua adalah keadaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita melakukan pengamatan langsung, ya kan? Yang kedua, berupa fakta. Namanya saja kita sudah mengamati, meneliti, berarti yang kita buat di dalamnya itu fakta-fakta. Ciri yang ketiga, lengkap. Nah, teks laporan percobaan itu kan nanti akan dijelaskan isinya secara rinci, jadi lengkap semua di dalam. Oke? Nah, mari kita memasuki struktur teks laporan percobaan. Adapun strukturnya, pertama, ada pernyataan umum, yang kedua, ada uraian. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Pernyataan umum itu apa? Nah, pernyataan umum itu maksudnya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu. Misalnya, kita mau memilih hewan, atau alam, atau tumbuhan, dan lain-lain. Namun ini semuanya dibahas secara umum dulu, secara global. Yang kedua, strukturnya adalah uraian. Uraian itu dia menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Nah, disinilah dirincikan semuanya ya, yang diambil dari gambaran pernyataan umum tadi. Nah, mari kita sama-sama melihat contohnya. Contohnya ini mengenai Venus.
Saya akan bacakan teks ini. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, ini sebuah contoh teks laporan percobaan ya. Ini sudah dibuat pengamatannya, jadilah ini. Nah, mari kita melihat yang manakah struktur yang merupakan pernyataan umum dan manakah yang uraian. Nah, tadi kan pernyataan umum itu kan gambaran global. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Yang merupakan pernyataan umum dari teks ini adalah, nah ini, perhatikan. Pernyataan umum itu adalah Venus adalah planet dari sistem tata surya kita. Nah, ini gambaran umumnya. Dia masih memberitahukan apa itu planet Venus. Bahwa Venus itu planet dalam sistem tata surya, ya kan? Nah, sisanya dari kalimat yang lain bahwa itu merupakan uraian. Kenapa? Karena di dalam kalimat Venus sama besarnya dengan bumi, itu kan dia membahas mengenai ukuran planet Venus kan? Nah, di dalam paragraf ini juga dibahas mengenai kategori Venus, bahwa dia kategorinya planet. Selanjutnya juga dibahas mengenai warnanya, warna Venus itu. Nah, ini ciri-ciri Venusnya ya. Kemudian dibahas juga letak planet Venus. Nah, letaknya di mana? Ada di situ ya. Kemudian dibahas juga waktu revolusi. Waktu revolusinya si Venus. Kemudian ada juga dibahas waktu rotasi Venus. Dan karakteristik permukaan Venus yang katanya tua dan berbatu. Kemudian digambarkan juga situasi langit Venus yang di bagian kalimat terakhir. Nah, itu semua kan merupakan uraian-uraian dari pernyataan umum tadi yang di atas bahwa Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, ini dia ya contohnya. Selanjutnya, ada model laporan hasil percobaan. Mungkin tadi bayangan kita strukturnya hanya pernyataan umum dan uraian. Nah, ada model laporan percobaan yang lain yang mungkin kamu tidak langsung melihat, oh ini pernyataan umum, ini ada uraian. Nah, ada model yang lain, ini biasanya seperti kita melakukan praktikum IPA ya. Struktur yang pertama, judul. Syarat sebuah judul yang baik ada 4. Pertama, relevan, artinya judul memiliki hubungan dengan seluruh isi teks. 2, singkat dan padat. Ketiga, menarik. Keempat, provokatif atau menimbulkan rasa ingin tahu. Sedangkan struktur yang kedua ada tujuan. Struktur yang ketiga ada alat dan bahan. Struktur yang keempat, langkah-langkah kegiatan. Struktur yang kelima, hasil percobaan. Dan struktur yang keenam, kesimpulan. Keenam inilah struktur ini ada di dalam teks laporan percobaan praktikum IPA. Kita akan membahas satu persatu struktur tersebut. Pertama, judul. Judul itu gambaran awal tentang isi teks. Nah, dari judul kita bisa tahu apa isi teks semuanya. Contoh, membuat kecambah kedelai. Dari sini kita ketahui bahwa nanti isi teks tersebut mengenai cara membuat kecambah kedelai. Oke, selanjutnya. Struktur yang kedua
ada tujuan. Tujuan merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai atau yang ingin diraih seorang peneliti ya. Nah, contohnya tujuannya, kecambah kedelai merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik. Selain menyehatkan, kecambah kedelai juga memiliki rasa khas yang lezat sehingga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, itulah salah satu contoh tujuan ya. Ini struktur yang kedua. Selanjutnya ada struktur yang ketiga. Namanya alat dan bahan. Alat dan bahan itu kan artinya semua alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Ya. Alat itu dia segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan. Ingat ya, alat itu tidak habis setelah digunakan. Sedangkan bahan itu segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Itu bedanya alat dan bahan ya. Kalau alat itu tidak habis setelah digunakan, kalau bahan itu habis setelah digunakan. Nah, mari kita lihat contohnya. Karena judul kita tadi mengenai kecambah kedelai, nah ini masih tetap kita bahas mengenai judul tersebut ya dalam hal alat dan bahan. Alat dan bahannya. Untuk membuat kecambah kedelai dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, biji kedelai kering. Kedua, wadah ukuran besar. Ketiga, air untuk membersihkan dan merendam kedelai. Keempat, ember yang diberi lubang-lubang kecil di bagian bawah atau besek bambu. Nah, yang empat ini di dalam ini sudah ada alat dan bahan. Alatnya yang mana saja? Tadi kan alat itu tidak habis setelah pemakaian kan? Jadi yang tidak habis itu ada di nomor 2 dan di nomor 4. Wadah ukuran besar, bisa berupa baskom ya. Keempat, ember yang diberi lubang. Nah, ini merupakan alat. Bahannya adalah nomor 1 dan 3, biji kedelai dan air. Itu ya. Selanjutnya, ada langkah-langkah kegiatan. Nah, apa itu langkah-langkah kegiatan? Langkah-langkah kegiatan itu kan adalah step-stepnya. Apa yang akan dibuat dan apa yang akan dilakukan setelah sudah ada alat dan bahan. Nah, contoh langkah-langkahnya ya. Pertama, bersihkan kedelai yang sudah dipersiapkan dari kedelai yang rusak, lalu gunakan wadah untuk mencuci kedelai. Kedua, rendam kedelai yang sudah dibersihkan sampai seluruh kedelai terendam. Proses perendaman dilakukan antara 6 sampai 8 jam. Langkah yang ketiga, biji yang sudah direndam akan tampak mekar. Selanjutnya dilakukan proses penyemaian dengan memindahkan kedelai pada ember yang telah dilubangi atau besek bambu. 4. Simpan kedelai pada tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Yang kelima, siram kedelai antara 3 sampai 4 jam. Keenam, kecambah kedelai sudah bisa dipanen setelah 3 hari atau setelah kecambah panjang. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Dia langkah-langkah di sini mirip dengan teks prosedur, ya kan? Dia step by step dijelaskan. Cuma teks prosedur dengan teks laporan percobaan itu ada perbedaannya ya nak. Berikutnya
ada hasil penelitian. Nah, kalau sudah ada hal-hal yang kita lakukan di dalam proses penelitian, pastinya akan ada hasil yang kita dapatkan. Hasil itu adalah sesuatu yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Contohnya ya. Nah, ini dia contohnya. Kecambah kedelai yang dibuat berdasarkan prosedurnya akan menghasilkan kecambah kedelai yang panjang dan siap diolah menjadi makanan lezat dan bergizi. Biji kedelai sedikit saja sudah bisa menghasilkan kecambah yang banyak dan beratnya mencapai 2 kali lipat. Nah, inilah hasil penelitiannya setelah dilakukan dengan alat dan bahan yang tadi, ya kan? Nah, bagian yang terakhir itu mengenai kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Nah, kesimpulan itu pendapat akhir berdasarkan hasil penelitian. Setelah kita lihat hasil penelitian kita, hasil percobaan kita, maka kita tarik sebuah kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari hal-hal yang kita bahas mengenai kecambah tadi adalah ini ya. Bahwa dapat ditarik kesimpulan, membuat kecambah kedelai dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat sehingga siapa saja dapat mempraktikannya. Perlu diingat bahwa setiap jenis kedelai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap air, sehingga ada beberapa kecambah kedelai yang dapat dipanen sekitar 3-4 hari dan ada pula yang lebih dari situ. Nah, itulah kesimpulan yang didapat dari sebuah teks percobaan yang dilakukan seorang peneliti. Nah, inilah dia model dari sebuah teks laporan percobaan. Selain dia pernyataan umum dan uraian, ada modelnya yang sudah kita bahas tadi, yang dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, sampai menarik kesimpulan. Nah, inilah dia pembahas mengenai materi kita mengenai struktur teks laporan percobaan. Kita akan membahas materi yang lain di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Bye.